Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar civic tentang experience atau pengalaman. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, next. Experience atau pengalaman. Everybody has experience. Setiap orang itu pasti punya pengalaman. Experience is the thing that have happened. Pengalaman adalah kejadian yang telah terjadi atau yang sudah terjadi. Each experience is a lesson. Setiap kejadian, setiap pengalaman itu adalah pelajaran berharga. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam experience, the kind of experience. Yang pertama, happy experience and sad experience. Happy experience itu pengalaman yang menyenangkan. And sad experience itu pengalaman yang menyedihkan. Jadi macam-macam pengalaman itu ada dua, pengalaman menyenangkan dan pengalaman menyedihkan. Apa sih mem? Contohnya pengalaman menyenangkan itu? Nah, the example of happy experience. Jadi pengalaman yang menyenangkan itu contohnya being winner in competition. Menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi atau lomba. Going to the zoo with family. Pergi ke kebun binatang dengan keluarga atau pergi ke suatu tempat atau berlibur dengan keluarga, itu adalah contoh pengalaman yang menyenangkan. Being class winner, menjadi pemenang di kelas atau juara kelas, itu merupakan pengalaman yang menyenangkan juga. Getting good score in examination, mendapatkan nilai tertinggi atau nilai yang paling bagus dalam sebuah ujian. Getting gift from our parent, mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, ini semuanya itu adalah contoh dari pengalaman yang menyenangkan. Menjadi pemenang di sebuah lomba, pergi berlibur dengan keluarga, menjadi juara kelas, mendapatkan skor tertinggi dalam ulangan, mendapatkan hadiah dari orang tua. Nah, itu the example of happy experience. Nah, sekarang contohnya apa sih mem? Contohnya sad experience. Nah, the example of sad experience. Jadi contoh pengalaman yang menyedihkan. Number one, getting bad score in examination, mendapatkan nilai yang paling jelek dalam ujian. Itu adalah pengalaman yang menyedihkan. The valuable thing getting lost. Jadi kesempatan emas itu hilang atau kejadian yang penting itu hilang. Getting punishment, mendapatkan hukuman. Mendapatkan hukuman adalah sesuatu pengalaman yang menyedihkan. Fall from bicycle, jatuh dari sepeda, karena jatuh dari sepeda itu sakit. Jadi termasuk dalam sad experience atau pengalaman yang menyedihkan. Coming to school late, jadi berangkat ke sekolah terlambat, itu juga salah satu contoh pengalaman yang menyedihkan. Oke, sekarang silahkan dibuka textbooknya untuk latihan soal. Let's answer critical thinking. Number one,
Why should we take a lesson from our experience? Mengapa kita itu bisa mengambil pelajaran dari semua pengalaman kita? Because experience is the best teacher in our life. Jadi kenapa kok kita itu harus mengambil pelajaran dari pengalaman kita? Karena pengalaman itu adalah guru yang paling baik dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa, misalkan kemarin berangkat sekolah telat, terus dihukum sama bapak kepala sekolah. Itu merupakan experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu bisa dibuat pelajaran. Jadi besoknya, oh aku nggak boleh telat, biar nggak kena hukuman. Lah itu adalah best experience is the best teacher in our life. Number 2, give 2 example of your happy experience at school. Berilah 2 contoh pengalaman yang senang, pengalaman menyenangkan di sekolah. Nah, yang pertama, getting good score in examination, mendapatkan nilai yang tinggi dalam ujian. Being class winner, menjadi juara kelas. Itu adalah contoh dari pengalaman yang menyenangkan di sekolah. Number 3, give 2 example of your sad experience at home. Getting punishment, mendapatkan hukuman dari orang tua karena tidak mau belajar atau tidak mau membantu orang tua. Itu adalah sad experience. Fall from bicycle, jatuh dari sepeda, itu merupakan pengalaman yang menyedihkan di rumah. Number 4, how are the ways in order not get bad score when examination? Bagaimana caranya agar tidak mendapatkan nilai yang jelek ketika ujian? Nah, bagaimana caranya? Study hard, belajar dengan rajin atau dengan tekun, dengan keras, and praying to Allah, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Number 5, how are the ways to be winner in a competition? Bagaimana caranya kita agar bisa menjadi pemenang dalam sebuah lomba? Yang pertama, study hard, tetap harus belajar dengan keras, membaca, belajar soal, seperti itu. Praying to Allah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Honest and confidence, jujur, jangan lupa jujur dan percaya diri, itu adalah kunci dari sebuah ketika kita mengikuti perlombaan atau competition. Oke. Latihan-latihan tadi yang sudah dijawab mem, silahkan ditulis di textbook tema 34. Kalau sudah, silahkan difoto dan dikirimkan ke mem. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.